Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Doa Rosario, Doa Damai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Oktober adalah bulan Rosario, waktu yang secara khusus bagi umat Katolik di seluruh dunia untuk menghormati Bunda Maria, Bunda Penyelamat kita. Doa Rosario adalah salah satu bentuk devosi sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Tujuan devosi ini salah satunya adalah untuk mengantar kita kepada penghayatan akan misteri keselamatan Allah. Sehingga melalui Bunda Maria, kita menjadi lebih dekat dengan Yesus. Doa Rosario, meskipun memiliki ciri-ciri doa penghormatan kepada Bunda Maria, namun pada intinya adalah doa yang berpusat pada Kristus. Doa ini mencerminkan pesan Injil sebagai suatu ringkasannya. Doa Rosario merupakan sebuah gema dari doa Bunda Maria sendiri yang memuji Tuhan atas karya Tuhan menyelamatkan manusia yang dimulai dari inkarnasi Kristus di dalam rahimnya. Dengan berdoa Rosario untuk memandang wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Melalui doa Rosario, umat beriman menerima rahmat berlimpah seperti menerimanya dari tangan Bunda Maria yang melahirkan Kristus penyelamat kita. Sobat Maestro yang terkasih, ada beberapa alasan mengapa doa Rosario menjadi salah satu doa yang disukai oleh kita umat Katolik. Yang pertama adalah doa ini sederhana, mendalam maknanya dan besar kuasanya. Yang kedua, doa Rosario menggabungkan kita dengan misteri inkarnasi dan misteri Paskah Kristus yang menyelamatkan. Yang ketiga, doa Rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk mengkontemplasikan wajah Kristus. Yang keempat, doa Rosario merupakan doa yang membuahkan damai sejahtera dan kasih. Dan yang kelima, doa Rosario merupakan doa keluarga dan doa gereja. Mari kita bahas satu persatu alasan mengapa doa Rosario menjadi salah satu doa yang disukai oleh kita umat Katolik. Pertama-tama, doa Rosario digemari karena kesederhanaannya. Dan bahkan anak-anak pun dapat mendaraskannya. Karena terdiri dari doa-doa yang umum dikenal semua umat Katolik. Yaitu doa Aku Percaya, Kemuliaan, Bapa Kami, dan Salam Maria. Di dalam kesederhanaan inilah terletak kedalaman maknanya. Karena bagian utama dari doa Rosario adalah permenungan peristiwa hidup Yesus sejak awal penjelmaannya dalam rahim Bunda Maria, karya-karyanya sampai dengan wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Sedangkan doa Salam Maria yang melatar belakangi permenungan tersebut adalah doa yang alkitabiah, seperti kita bisa lihat dalam Lukas 1 ayat 28, 42, dan 43. Sobat Maestro, kita sudah tahu bahwa doa Rosario melibatkan pengantaran doa Bunda Maria. Melalui doa Rosario kita berdoa bersama Bunda Maria dan memohon agar Ia menghantar doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, dengan berdoa Rosario, kita berdoa bersama Bunda Maria dan dalam doa Rosario itu, Bunda Maria menggabungkan doanya dengan doa kita. Maka besarlah kuasa doa tersebut. Sebab Bunda Maria adalah seorang yang telah dibenarkan Allah di surga. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus tak pernah menolak permohonan bundanya. Sobat Maestro,
Dengan merenungkan peristiwa hidup Yesus dalam doa rosario, peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia, kita dibawa kepada penghayatan yang lebih mendalam tentang misteri keselamatan. Melalui rosario, kita seolah menapak tilas misteri keselamatan Kristus bersama dengan Bunda Maria. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, kita dapat memperoleh peningkatan pengetahuan akan maknanya sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Sobat Maestro, kita masuk dalam kehidupan Kristus bersama dengan Bunda Maria yang telah terlebih dahulu tinggal dalam kesatuan dengan Dia. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa kehidupan Kristus juga mewarnai apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari Kristus sendiri. Maka pada dasarnya, doa rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk mengkontemplasikan wajah Kristus. Artinya apa? Artinya kita memandang Kristus sebagaimana Bunda Maria memandangnya. Kita memandangnya dengan pandangan bertanya, seperti ketika Yesus pada umur 12 tahun hilang di bait Allah. "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Dalam Lukas 2 ayat 48. Atau pandangan penuh iman akan campur tangannya, seperti ketika Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di pesta perkawinan di Kana, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dalam Yohanes 2 ayat 5. Atau pandangan duka cita di kaki salibnya dan kesediaan untuk menerima Bunda Maria sebagai ibu bagi kita. Seperti ketika Maria berdiri di dekat salib Yesus dan murid-murid menerima Dia di dalam rumahnya sebagai ibu mereka. Dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Atau pandangan sukacita pada saat kebangkitannya dan saat menerima Roh Kudus, seperti ketika rasul-rasul bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Maria dan saudara-saudara Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Dengan doa kontemplasi ini, kita mengenang Kristus dan karya penebusannya bagi kita manusia. Sobat Maestro, buah doa kontemplasi akan Kristus, Sang Raja Damai, yang adalah damai sejahtera kita seperti tulis dalam Efesus 2 ayat 14, adalah damai itu sendiri. Karena itu, doa rosario secara kodrati adalah doa damai. Disebut sebagai doa damai karena doa rosario menghasilkan buah-buah kasih. Sebab jika didoakan dengan permenungan yang sungguh tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus, doa rosario akan membawa kita kepada pertemuan dengan Kristus dalam misteri-misterinya. Dan kita pun terbantu untuk mengenali wajah Kristus di dalam sesama kita, terutama di dalam mereka yang sakit dan menderita. Kasih yang kita bagikan ini mendatangkan damai sejahtera bagi sesama yang kita sapa atau kita beri, maupun juga kepada diri kita sendiri yang memberikannya. Nah Sobat Maestro, karena doa rosario membuahkan damai dan kasih, maka doa rosario menjadi doa yang penting dalam keluarga dan gereja. Keluarga yang mendoakan doa rosario akan bertumbuh dalam kasih kepada Kristus, dan karenanya persatuan kasih mereka diteguhkan dan senantiasa diperbaharui. Demikian pula doa rosario merupakan doa yang membangun kesatuan umat di dalam gereja. Sebab yang menjadi pusat pemenungan dalam doa tersebut adalah Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja. Sobat Maestro, tentunya kita ingin mengetahui apa manfaat mendaraskan doa rosario setiap hari seperti yang disampaikan oleh Bunda Maria dalam penampakan-penampakannya. Yang pertama, doa rosario adalah sebagai senjata melawan kuasa jahat. Yang kedua, doa rosario memberikan kepada kita rasa damai sejahtera. Yang ketiga, dengan doa rosario kita dapat memohon bersama Bunda Maria rahmat pertobatan bagi banyak orang. Dan yang keempat, dengan doa rosario pula kita dapat memohon bersama Bunda Maria untuk mengusir kuasa jahat dalam diri kita sendiri dan terhadap bangsa-bangsa. Nah Sobat Maestro, jadi kita sudah mengetahui apa manfaat doa rosario dan mengapa doa rosario menjadi salah satu doa yang disukai oleh kita umat Katolik. Yaitu karena doa rosario adalah sebuah doa yang sederhana, mendalam maknanya, dan besar kuasanya. Dengan merenungkan peristiwa hidup Yesus dalam doa rosario, kita pun dibawa kepada penghayatan yang lebih mendalam tentang misteri keselamatan. Doa rosario itu juga merupakan doa bersama Bunda Maria.
di mana kita memandang Kristus seperti Bunda Maria memandangnya. Dan doa ini adalah doa yang membuahkan damai sejahtera dan kasih. Oleh karena itu, doa Rosario menjadi doa yang penting dalam keluarga dan gereja. Akhirnya, mari kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya Rosarium Virginis Maria tentang doa Rosario. Sebagai doa damai, Rosario selalu dan akan selalu menjadi doa keluarga dan doa untuk keluarga. Ada saatnya dulu bahwa doa ini menjadi doa kesayangan keluarga, dan doa ini yang membawa setiap anggota keluarga menjadi sekat satu sama lain. Kita perlu kembali kepada kebiasaan doa keluarga bersama, berdoa untuk keluarga-keluarga. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap tinggal bersama. Para anggota keluarga dengan mengarahkan pandangan pada Yesus juga akan mampu memandang satu sama lain dengan mata kasih, siap untuk berbagi, untuk saling mendukung, saling mengampuni, dan melihat perjanjian kasih mereka diperbaharui oleh Roh Allah sendiri. Sobat Maestro, semoga dengan mendaraskan Rosario setiap hari dan melalui permenungan akan kehidupan Kristus bersama dengan Bunda Maria, membuat kita dapat semakin menghayati kasih Kristus dan bagaimana agar kita pun hidup dalam kasih dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Bimbinglah kami agar melalui doa-doa yang kami panjatkan melalui pengantaran Bundamu, kami dapat mengarahkan pandangan kepadamu dan mampu memandang satu sama lain dengan mata kasih, siap untuk berbagi, untuk saling mendukung, saling mengampuni, dan biarlah perjanjian kasih kami dengan orang-orang yang kami cintai diperbaharui oleh Roh-Mu sendiri. Semoga pula pertolongan doa dari Bunda Maria selalu menyertai kami sekalian. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.